Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 195. Bab 981. Membunuh Hong Tianxiao. Douqi yang berwarna merah menyala tampak seperti api karena mengeluarkan panas dan membungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ia menari dengan cara yang kuat saat membawa pancaran pedang yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka meretas tubuh boneka setan bumi. Tang! Tang! Pedang itu dengan keras menusuk tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis bumi tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik yang dalam dan rendah yang menghantam Hong Tianxiao. Hal ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Bagaimanapun, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka setan bumi. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajah aslinya yang jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan keras, pedang besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara, shua-shua, saat mereka melemparkan tinju boneka setan bumi ke samping. Pisau pemecah api. Douqi yang berwarna merah menyala menggumpal dengan ganas pada bilah yang sangat besar itu. Mata Hong Chen-tian menjadi dingin karena sangat marah. Cahaya pedang itu memotong ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Bilahnya memotong setengah inci ke dalamnya. Bilah merah menyala menyebabkan suara, cici, muncul sementara asap putih dipancarkan dari lengan boneka setan bumi. Bang! Mata boneka iblis bumi tetap kosong meski mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pedang besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Hem! Kekuatan menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tianxiao mengeluarkan erangan tertahan. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Seutas rasa manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang tersebar. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala tidak ragu sedikit pun. Dia menggumpalkan Douqi di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Ci! Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali terkena itu, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sengaja merembes dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara paviliun angin petir utara dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku yang dulu. Aku yang dulu dipaksa untuk menyerang. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiao Yan menatap Hong Tianxiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik Xiao Yan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tianxiao tumpul saat melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata. Kompensasi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao pun merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk.
Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Tetua Wulei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi, dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang dilakukan klan Hong saya. Makanya, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan kesombongan yang biasanya dia miliki. Hehehehehe, selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hong saya pasti akan mengerahkan semua upaya kami. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena Senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata, tidak baik, saat melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani menipu diriku yang dulu. Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Douki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Douki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini. Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi. Douki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Douki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Ci! Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat ke tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat mereka mengeras. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiao Yan. Aku yang dulu akan mati bersamamu hari ini. Semangat ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar saat mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunse, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Karenanya, benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tianxiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tianxiao saat dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tianxiao. Setelah menyapunya, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh itu ke dalamnya.
Tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api dipasang di mulut botol. Jiwa dan tubuh Dou Zong bintang 5. Hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan peringkat 7 inti monster lain, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil menyempurnakannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tian Xiao, yang secara bertahap berubah menjadi sedingin es, menjadi cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbel. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tian Xiao, cukup banyak orang diam-diam menelan air liur. Bocah ini memang sangat ganas, dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tian Xiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi kota Tianbel, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan itu. Klan Hong bisa dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tian Xiao. Setelah itu, pandangannya tertuju pada klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Hansu memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam kediaman klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap doukinya untuk naik ke udara saat sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya paviliun angin petir utara tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Hansu dan Hanyu dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Hati Hansu menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, segera, dia sepertinya memahami sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya. Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan? Xiao yang tersenyum dan dengan lembut menjawab. Aku telah menyinggung paviliun petir angin. Jika saya melibatkan diri dengan Anda semua, kemungkinan besar masalah hari ini akan terulang kembali. Hehehehe, ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut dengan paviliun petir angin, aku akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya saat itu. Hansu dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh indahnya memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini. Han Yu dengan lembut menghela nafas lembut. Dia melangkah maju, menarik Hansu, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Senior Han Yu benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Hansu dan menghela nafas di dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki Hancong dan yang lainnya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya dapatkan setelah tiba di wilayah dataran tengah. Semoga kita akan bertemu lagi. Suara Xiao yang terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Hansu menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yu dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Hansu yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam. Teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 982. Jejak spiritual sisa. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbel sebelum menghela nafas. Sosoknya berubah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aura agung yang merasuki tubuhnya segera tersebar dengan cepat,
tampak seperti spons yang kehilangan air. Waktunya habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya sendiri. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawah dengan reruntuhan batu yang aneh. Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus segera pulih. Jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Selain itu, Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin kecuali saat itu adalah saat kritis. Selama beberapa hari ini, saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya, sisa roh saya tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini yang ada, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu, jiwa Anda tidak akan dapat menyatu secara sempurna dengan tubuh fisik Anda dan akan sangat terlambat bagi Anda untuk menangis. Suara agak serius Tianhuo Zunse dipancarkan setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yaolao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih menganggukkan kepalanya. Tianhuo Zunse tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir mengatakan ini, tentu saja itu bukan kata-kata yang mengkhawatirkan. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar akan terjadi sequel. Aku harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas sambil berbicara dalam hatinya. Xiao Yan mengingat masalah ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat. Potongan batu terbang seperti dadih kacang yang dipotong. Akhirnya, dia menciptakan gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim pavilion petir angin berhamburan kali ini, tetapi kemungkinan mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Namun, Xiao Yan juga tidak takut pada mereka. Dataran tengah sangat besar. Hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak berujung. Bahkan jika pavilion petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, itu bukan seolah-olah tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Sepertinya sekali saja sudah cukup ketika menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang dalam dengan klan Han. Kemungkinan pavilion petir angin tidak akan sebodoh itu untuk melakukan trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula, jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dijelekkan, tetapi klan Han kemungkinan besar akan benar-benar menjadi gila. Bahkan seekor kelinci yang gelisah tahu bagaimana menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki beberapa wajah di dalam kota Tianbel. Tubuh Xiao Yan bergerak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan turun ke kondisi penyembuhan. Pemulihan Xiao Yan memakan waktu total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual sisa yang sangat samar. Keberadaan aura sisa ini begitu redup sehingga dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada sedikit aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, hal ini sangat merepotkan. Xiao Yan juga tertawa getir dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Selain itu, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan douki atau bahkan api surgawi dalam upaya untuk menghapusnya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiao Yan telah menemukan hal ini cukup awal. Jika tidak, jika ada lebih banyak jejak spiritual yang terkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh tempat dia dilahirkan dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tianhuo Zunse. Meskipun hanya ada beberapa jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah,
Mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak dapat menahan keberadaan-keberadaan merepotkan semacam ini yang tetap tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiao Yan tetap menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Douk yang kuat beriak di jari-jarinya saat dia mengangkat tangannya. Bintang 9 Dou Huang memang jauh lebih kuat dari bintang 7. Jejak spiritual sisa ini mungkin merepotkan, tapi bukannya tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku ingat sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menghilangkannya. Xiao Yan membuka matanya sambil bergumam pelan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan Yao Lao untuk Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api pendingin tulang. Jika formula obat ini tidak ada, perjalanan alkemis Xiao Yan pasti akan jauh lebih lambat. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiao Yan mencari selama hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, tiba-tiba membuka matanya. Sukacita terungkap di matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, ia juga memiliki efek memelihara kekuatan spiritual seseorang. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabungan jiwa api es, biji teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiao Yan memasuki gulungan itu dan menanamkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia mendapatkan efek pil pembersih jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi lebih padat. Puncak level tingkat 6. Ini adalah tingkat yang tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan obatnya mungkin sedikit tidak ortodoks dan langka, tapi saya mungkin bisa mendapatkannya jika saya bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami banyak kesulitan. Masih ada cukup waktu. Xiao Yan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan 4 sesepuh dari paviliun angin petir utara. Sepertinya ketiganya harus menjadi bagian lain dari tubuh 3000 ilusi petir. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu, dia melempar gulungan itu. Boneka tersebut segera menangkap mereka dan membukanya sesuai pesanan. Bang! 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 Seperti yang diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang dahsyat. Melihat boneka setan bumi, yang telah dikirim terbang sampai membentuk penyok setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Orang-orang dari paviliun petir angin ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah adalah kolam petir yang dipenuhi dengan busur listrik. Xiao Yan dengan akrab menghapus petir yang telah dibuat dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata ini di benaknya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan menarik diri dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya segera disatukan. Kata-kata kilat 4 gulungan tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama.
Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kuncinya. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Tepat sekali. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari paviliun petir angin, yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya, yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia semacam itu. Benda sialan ini. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan Dou tingkat tinggi di kelas yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak berlatih. Ini menyebabkan jantungnya gatal. Sungguh menyiksa. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah diriku yang dulu mendapatkan api pembakaran 3000, aku akan menyerang paviliun petir angin dan membuatmu menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk dengan marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke cincin penyimpanannya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Aku hanya bisa menyingkirkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung paviliun petir angin, sepertinya saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi dulu. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara sangat luas. Bahkan paviliun petir angin tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh paviliun petir angin, saya akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menerobos kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum pertemuan pil dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 983. Kolam darah Gunung Surgawi. Kota pengubah tulang, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tian Bel. Namun, itu cukup jauh dari kota Tian Bel. Itu hampir di luar pengaruh paviliun petir angin. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Pengubah Tulang. Selain itu, Gerbang Transformasi Tulang ini melakukan banyak hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala Gerbang Pengubah Tulang mempraktikkan metode Ki Afinitas Air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, Gerbang Transformasi Tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tian Bel. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah paviliun petir angin. Apalagi, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Terbang secara acak bukanlah solusi. Makanya, dia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak akan terbang berkeliling seperti lalat tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta untuk menanyakan beberapa informasi. Bagian dalam kota pengubah tulang sebagian besar didekorasi dengan warna putih pucat. Sekilas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tak berkurang akibat hawa dingin. Kebisingan yang melesat ke langit bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota.
Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak tenaga sebelum menemukan toko peta, yang disebut pengadilan peta. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Magia untuk pertama kalinya, dia mendapatkan fragmen peta kedua dari api teratai setan pemurnian dari toko peta. Catatan, memurnikan api teratai iblis telah disebut sebagai api teratai setan suci di awal cerita. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya saat memikirkan api teratai setan yang memurnikan. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Memurnikan api teratai iblis menduduki peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat wujudnya. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melonjak seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kelihayan yang seharusnya dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan lelaki tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk. Berikan saya peta paling tepat dari wilayah utara yang Anda miliki. Xiao Yan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Dia dengan bodohnya berharap masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hehe, adik, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko saya, dan nilainya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. 30.000 koin emas, Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika harus merampok seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak rinci, Xiao Yan merasa dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. Hehehehe, adik laki-laki, harap tunggu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Hehe, adik laki-laki terlihat sangat asing. Anda seharusnya bukan orang dari kota pengubah tulang, bukan? Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surga. Kolam darah Gunung Surgawi? Kedua nama ini membuat Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari belasan kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran. Apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi? Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Karenanya, saya tidak terbiasa dengan semua yang ada di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu? Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan Pegunungan Mata Surga karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Hanya sedikit orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang selesai, danau Gunung Surga di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Apalagi kolam darah Gunung Surgawi ini hanya bertahan selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kolam darah? Xiao Yan bertanya. Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang untuk menerobos ke kelas Dou Zong.
Selain itu, bahkan jika seorang ahli Douzong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, pegunungan mata surga dipenuhi oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Apalagi bulan depan kebetulan saat 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke pegunungan mata surga baru-baru ini. Hehe. Namun, pegunungan mata surga sangat luas. Ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup kabut sepanjang tahun. Karenanya, jika adik laki-laki ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta pegunungan mata surga dari saya yang dulu. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta pegunungan mata surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah gunung surgawi menggoda. Tidak heran hal itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang Dou Huang 9. Dia tidak jauh dari kelas Douzong. Namun, jika dia mengandalkan pelatihan normal, pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari 1 tahun tersisa sampai pertemuan Pil, dia masih perlu membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao sebutkan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah pil pelebur darah penumbuh tulang, 2 adalah darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7, dan 3 adalah kerangka seorang elit Douzong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Douzong, tingkat keberhasilannya kemungkinan besar terlalu rendah. Adik, aku yang dulu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak, dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Oh! Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi itu misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik padanya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan senang hati mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai. Saya telah menipu orang kaya lainnya. Sudah berapa banyak hari ini? Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan memasukkan peta itu ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Setidaknya, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersihan jiwa. Meskipun itu cukup mahal, secara alami tidak ada yang bisa dilupakan untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi.
Selain itu, saat ini ada banyak sekali orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Saya akan bergerak dan menuju ke pegunungan mata surga besok setelah beristirahat bermalam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Douzong. Hati Xiao Yan menjadi mendidih saat dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah benua Douqi. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Bab 984. Tian Lazy. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit keesokan harinya. Setelah itu, dia keluar dari kamar. Dia tidak langsung memulai perjalanannya. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk diduduki. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya merupakan tempat banyak berita disebarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan sangat mudah mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan menarik perhatian orang lain. Xiao Yan meminta sepanci sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini dari seluruh kota transformasi tulang berada di kolam darah gunung surgawi. Wajah sejumlah orang memerah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang pekat terlihat di wajah mereka. Tampaknya daya pikat dari kolam darah gunung surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana mungkin harta karun itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Dikabarkan bahwa Paviliun Petir Angin, Paviliun 10.000 Pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah gunung surgawi. Sialan, dengan orang-orang ini yang berpartisipasi, akan semakin sedikit dari 10 tempat tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah gunung surgawi. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Partai lain adalah faksi hebat. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, dia juga akan mendapat masalah. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa kolam darah gunung surgawi juga memiliki daya pikat bagi faksi seperti Paviliun Petir Angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu mereka? 4 paviliun di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 Paviliun Surga setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Kemungkinan Paviliun Petir Angin dan Paviliun 10.000 Pedang sedang menuju ke kolam darah gunung surgawi dalam persiapan untuk itu. Aku ingin tahu apakah Paviliun Musim Semi Kuning dan Paviliun Bintang Jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah gunung surgawi tidak memiliki banyak pengaruh pada orang-orang tua itu adalah harta bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya dapat mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin dapat membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum 4 paviliun surga musim ini. Jika seseorang bisa menerobos saat ini, peluang kemenangan paviliun akan sangat melambung. Seorang pria yang tampak agak kurus tertawa terbahak-bahak. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng di Paviliun Petir Angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi kepala paviliun berikutnya di Paviliun Timur. Selain itu, Paviliun 10.000 Pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Kedua orang ini mungkin kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini bernama Xiao Yan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi.
Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan. Apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari pavilion petir angin dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh? Hehehehehe, benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbel saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tangin dibandingkan dengannya? Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Nona Feng dan Tangin juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan kesulitan melawan 3 Douzong yang hebat. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengeluarkan senyum pahit, mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Cerita kedua dari penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok manusia berwarna perak. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya berwarna putih tua yang membuatnya tampak seperti orang tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang ditempati Xiao Yan. Bolehkah saya mendapatkan kursi? Sosok manusia berwarna perak tersenyum ke Xiao Yan. Namun, terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju ke arah Xiao Yan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiao Yan tidak bereaksi. Keributan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunse tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiao Yan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada gelas anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunse mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak memesan tempat duduk Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal." Anda tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari pavilion angin petir utara. Jangan bilang kalau kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiao Yan. Dia, jangan bilang kalau dia Xiao Yan. Ekspresi di bawah doupeng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya. Seberapa hebat dirimu? Katakan namamu padaku. Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil. Hahaha, saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Benda apa? Xiao Yan menyipitkan matanya. Dou Qi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar.
Seperti kata pepatah, yang datang tidak memiliki niat baik dan yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Selain itu, dari sikapnya yang seperti ini, sepertinya dia tidak ada di sini untuk mencari teman. 3000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiao Yan. Namun, suara lembutnya menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara yang dalam menuntut. Kamu adalah seseorang dari pavilion petir angin? Orang lain memanggilku yang dulu Tian Lazy. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir mengelilingi cangkir seperti ular kecil. Tian Lazy, Fei Tian, kepala pavilion utara petir angin? Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara gelas anggur membuat saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan yang mengejutkan keluar tanpa sadar. Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, kepala pavilion utara petir angin. Penguasa Xuan berat telah muncul seperti aksi refleks. Penguasanya dengan kasar menebas kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Sungguh tidak sopan memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut dijentikan dan cahaya kilat yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat. Sebuah petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penguasa beratnya setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan guntur bergemuruh terdengar dan tubuhnya menyerbu keluar jendela. Dengan goyangan punggungnya, tulang sayap diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Ini memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Itu memang seperti yang Tetua Lei dan yang lainnya gambarkan. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar. Api surgawi, hijau giok, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, harus menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Cek, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi di seluruh hidupku. Kali ini benar-benar membuka mata. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih keperakan itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan itu berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Kemungkinan anak kecil itu akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang Dou Zong beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati orang biasa. Ada beberapa desahan yang samar-samar keluar dari kerumunan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 985. Dikejar dengan maksud membunuh. Sinar cahaya meluncur keluar dari kota pengubah tulang dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu menyerbu ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiao Yan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat sosoknya bergegas ke depan.
Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari pavilion petir angin untuk menemukan saya. Beberapa keraguan muncul di hati Xiao Yan saat sosoknya melintas. Wilayah utara dataran tengah sangat luas. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan manusia tanpa alasan. Apalagi, melihat sikapnya tadi, terlihat jelas bahwa orang ini sudah menyadari posisinya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari pavilion petir angin ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah di luar wilayah pavilion petir angin. Tidak mungkin bagi mata-mata dari pavilion petir angin untuk menyampaikan informasi kembali ke pavilion petir angin dalam sehari bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiao Yan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan jarang rasakan pada siapapun kecuali tetua Qian Bai yang tak terduga dan hantu iblis tanah tua. Kekuatan orang tua ini setidaknya adalah dari bintang 8 Douzong. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tian Huo Zunze, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali saya menggunakan api teratai pemusnahan, tetapi pada akhirnya itu adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini terbang dengan cepat di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu, benar-benar menyerah mengejarku? Xiao Yan terbang liar selama hampir 10 menit lebih. Alisnya terjalin lebih erat ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya menyusut dan terkunci di puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih keperakannya mengejek Xiao Yan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan, Xiao Yan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3000 ilusi petir kepada diriku yang dulu. Anda mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan tersebut, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Karenanya, sia-sia meninggalkannya padamu. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kau akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir kepadamu? Mata Xiao Yan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa. Saya yang dulu juga tertarik dengan metode Qi Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya padaku. Ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini ingin merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan pavilion petir angin dapat dianggap sebagai musuhnya. Aku yang dulu tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuhmu. Saya bisa secara samar merasakan keberadaannya. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, saya yang dulu mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiao Yan.
Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara lemah. Kata-kata yang arogan. Jika aku yang dulu berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depanku sekarang? Cincin seputih salju bergetar sedikit dan semangat Tian Huo Zunse perlahan bangkit. Dia menatap Fei Tian di depannya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huo Zunse. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas kelas Douzun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada, jika, dalam hal masalah dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin yang bertahap juga muncul di suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiao Yan, selama kau menyerahkan tubuh 3000 ilusi petir dan metode Qi yang kau latih, aku yang dulu akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup Anda. Seorang Douzong hanya 8 bintang juga berani bertindak begitu sombong di depan saya yang lama, Tian Huo Zunse dengan marah tertawa. Dia menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Pergi dulu. Aku akan memblokirnya." Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian itu, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tian Huo Zunse saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Huo Zunse sangat tipis. Tenang, aku tahu batasanku. Saya hanya akan memblokirnya untuk sementara. Anda tidak perlu khawatir. Cincin milikku itu memiliki jejak spiritualku. Saya punya metode sendiri untuk mengusirnya. Tian Huo Zunse melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan keras. Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan liar meluncur ke arah lain. Fei Tian mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya sebenarnya telah terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertengkar dengan seseorang. Izinkan saya menguji kemampuan Anda hari ini. Sosok yang agak ilusi Tian Huo Zunse perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana Anda memblokir saya, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tangan saya. Fei Tian dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergetar dan kilatan petir menyinari dirinya dengan cara terkekeh. Mengikuti kemunculan kilatan petir, awan di langit di atas secara bertahap menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar mengalir di dalamnya. Iblis tua ini sebenarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Douqi miliknya untuk berkomunikasi dengan energi alam. Tangan Fei Tian mengulurkan tangan. Cahaya kilat menyala dan tombak panjang yang diaglomerasi dari kilat muncul dengan suara, cici. Tubuh tombak itu bergetar seiring dengan ruang itu sendiri. Tian Huo Zunse tidak takut meski melihat skill kuat Fei Tian ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung menyapu. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huo Zunse. Tombak petir di tangannya membawa petir Douqi yang tak tertandingi yang mengeluarkan suara, cici, berulang-ulang. Akhirnya, itu diayunkan dengan keras. Tang! Suara jelas dari tabrakan bergema di seluruh langit. Dalam menghadapi gelombang sonik yang aneh ini, beberapa dari binatang ajaib yang lebih lemah di pegunungan di bawah merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Sosok Xiao Yan bergegas ke depan seperti seberkas cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tian Huo Zunse telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini.
Aku pasti akan membayarmu di masa depan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit galak. Orang tua itu sebenarnya telah menargetkan mantra api. Ini benar-benar membuat Xiao Yan marah. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, "Swoos", sinar cahaya itu terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari angkasa. Itu mengejutkan Tianhuo Zunse, yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tianhuo Zunse sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan kekerasan dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi dengan cepat, teleportasi melalui luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini menjadi tubuh spiritual, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Sepertinya dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tianhuo Zunse mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius. Ada yang tidak beres? Aku merasa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tianhuo Zunse juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih mengetahui lokasi saya, dengan kata lain, itu adalah hal lain. Sebuah kerdipan muncul dengan cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam ke gulungan itu sebelum mengertakkan gigi dan melemparkannya dengan kasar. Keempat gulungan itu segera meluncur ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Bersambung ke episode 196. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.